teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Kota Mayor Jakues. Setelah beberapa hari mengalami gangguan, ibu kota provinsi Jakues berangsur-angsur kembali tenang. Namun, serangan dari pasukan pemburu iblis dari aliansi beberapa hari yang lalu masih memberikan pukulan telak bagi klan Jakues, yang pada dasarnya bukanlah klan yang kuat. Karena kecepatan reproduksinya yang lambat, klan Jakues jarang muncul di medan perang. Jumlah total mereka tidak banyak, jadi pukulan ini cukup besar, terutama dengan kematian salah satu kepala Jakues, yang sangat melukai moral klan Jakues. Sebuah tim beranggotakan 10 orang memasuki kota Jakues, dipimpin oleh seorang pria jangkung berpakaian oranye. Fluktuasi energi spiritual yang kuat yang keluar dari jubahnya telah mengungkapkan identitasnya sebagai bintang iblis. Di belakangnya mengikuti 9 iblis dengan sifat berbeda, namun tidak ada yang terlewat untuk memancarkan aura yang kuat. Berjalan dengan langkah penuh semangat dan tekad menuju kota Major Jakues, semua iblis dan manusia di kota itu menyingkir dari jalur mereka. Tanpa ragu lagi, tim ini adalah pasukan penghilang pemburu iblis. Penghilang pemburu iblis berjumlah 100 tim, dipimpin langsung oleh Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis memegang posisi tertinggi dalam ras iblis, tetapi pembentukan penghilang pemburu iblis tidak diragukan lagi semakin memperkuat kekuasaannya, namun tak seorang pun dari ras manapun yang berani melontarkan keberatan. Pengaturan penghilang pemburu iblis secara alami memiliki efek seketika, dan banyak pasukan pemburu iblis dari aliansi kuil telah menderita kerugian di tangan mereka, beberapa anggota hilang dan beberapa bahkan dimusnahkan sepenuhnya oleh kekuatan regu penghilang pemburu iblis yang kuat ini, yang khusus menangani pasukan pemburu iblis. 100 regu penghilang pemburu iblis juga diberi peringkat berdasarkan kekuatan mereka, dari yang terkuat hingga yang terlemah. 3 regu penghilang pemburu iblis terkuat dipimpin oleh para dewa iblis di antara 36 teratas, mereka seluruhnya terdiri dari langkah ke-9, oleh karena itu mereka menyebut diri mereka tim dewa iblis. Masing-masing dari mereka mencakup 10 langkah ke-9, yang kekuatannya paling tinggi. Fakta bahwa penghilang pemburu iblis diorganisir dalam tim beranggotakan 10 orang diarahkan untuk menangani tim beranggotakan 6 orang dari pasukan pemburu iblis. Setelah tim Dewa Iblis, tim dengan peringkat lebih rendah berikutnya disebut tim Raja Iblis. Riasan mereka sederhana, pemimpin tim mereka wajib berada di langkah ke-9, dan tim Raja Iblis ini berjumlah 10. Mengikuti mereka adalah tim Naga, tim Bulan, tim Bintang, dan tim Iblis yang kekuatannya tidak jauh berbeda. Sesuai dengan namanya, tim naga secara alami akan dipimpin oleh naga iblis, dan tim bulan dan tim bintang akan memiliki iblis bulan atau iblis bintang sebagai pemimpin tim mereka, sedangkan tim iblis yang tersisa memiliki kualitas yang lebih rendah. Selain 10 tim naga, tim bulan, dan tim bintang, sisanya adalah tim iblis. Selain tim dewa iblis dan tim raja iblis, kekuatan 4 tipe lainnya tidak jauh berbeda, hanya saja tim dengan naga iblis, iblis bulan, atau iblis bintang sebagai kaptennya akan memiliki kekuatan yang lebih baik, dan juga sedikit lebih kuat. Pasukan penghilang pemburu iblis ini tidak diragukan lagi adalah tim bintang. Para anggota tim bintang ini merasa murung akhir-akhir ini. Penghilang pemburu iblis sudah berdiri selama lebih dari setahun, namun karena alasan tertentu, tim mereka selalu bernasib buruk. Dari awal hingga sekarang, mereka belum pernah bertemu dengan pasukan pemburu iblis manusia, dan pemimpin mereka, Singsu, sangat haus untuk bertarung dengan pasukan pemburu iblis manusia. Setelah pembentukan penghilang pemburu iblis, mereka mendapat dukungan penuh dari sumber daya iblis, dan semua alkemis dan pengrajin manusia dari pihak mereka bekerja membuat peralatan untuk mereka. Namun, peralatan itu tidak diberikan secara cuma-cuma, dan hanya dengan membunuh anggota pasukan pemburu iblis barulah mereka mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa. Namun, menemukan pasukan pemburu iblis sama sekali tidak mudah, dan setidaknya sampai sekarang, mereka belum pernah menemukannya, dan karenanya tidak mendapatkan hadiah apapun. 10 hari sebelumnya, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba memerintahkan mereka untuk mencari di Provinsi Jakues, dan setelah 10 hari pencarian, mereka bahkan tidak melihat bayangan pemburu iblis.
Penghilang pemburu iblis lainnya telah kembali untuk memberikan laporan atau memeriksa tempat lain. Namun perintah datang dari atas, 3 tim penghilang pemburu iblis, termasuk tim mereka sendiri, harus terus mencari di area kota Major Jacques selama sebulan. Ketua tim, perintah dari atas ini terlalu tidak masuk akal. Apakah mereka ingin kita mencari udara tipis? Itu masih belum sebaik melawan pasukan aliansi kuil di perbatasan, iblis yang relatif kuat di belakang Xingsu mengeluh. Orang ini mencapai tinggi 3,5 meter, bahunya melebar hingga 2 meter, dan tangannya yang kokoh tampak seperti pilar raksasa, seluruh tubuhnya ditutupi kulit hitam, dan wajahnya ditutupi janggut lebat, sampai-sampai dia terlihat seperti manusia. Namun keganasan dalam dirinya serta rambut hitamnya mengungkapkan identitas aslinya. Ras iblis dengan kekuatan fisik tertinggi, beruang iblis. Dewa beruang iblis Valevor, peringkat ke-6 di antara 72 dewa iblis, dikenal karena kekuatannya yang luar biasa, berdiri seperti tembok dalam pertempuran. Di bawah panjinya, klan beruang iblis fokus pada kekuatan sebagai inti mereka. Jika naga iblis dapat disebut sebagai raja para iblis, iblis bintang sebagai otaknya, dan iblis bulan sebagai rohnya, maka beruang iblis dapat disebut sebagai pengawal mereka, penjaga mereka yang kuat. Dengan serangan dan pertahanan mereka yang menakutkan, mereka adalah eksistensi yang pantang menyerah di medan perang. Ini adalah klan yang menakutkan dengan peluang untuk mencapai langkah ke-9 melalui pengembangan energi spiritual eksternal mereka. Tentu saja, mereka juga memiliki kekurangan, seperti ketidakmampuan mereka untuk terbang tidak peduli kekuatan mereka sebagai beruang iblis. Xingsu mendengus, hentikan omong kosongmu, bertindak sesuai perintah yang datang, ini sudah siang, ayo cari tempat makan dulu. Beruang iblis tertawa dan berhenti mengeluh, sosok besarnya berdiri di belakang Xingsu seperti pelindung. Di dalam tim, Xingsu dan dia memiliki posisi tertinggi, sementara anggota lainnya hanyalah di langkah ke-7, adapun dia berada di puncak langkah ke-7, dan Xingsu adalah di langkah ke-8, dan Star Demon dari langkah ke-8 adalah keberadaan yang benar-benar mengerikan. Kelompok 10 iblis berjalan-jalan di kota, mencari tempat makan. Sebagai penghilang pemburu iblis, mereka jelas tidak perlu membayar makanan mereka, hanya seekor beruang iblis yang dapat merusak bisnis seluruh restoran. Saat mereka melangkah maju, ekspresi wajah bintang iblis tiba-tiba berubah, dan dia menghentikan langkahnya. Dia tiba-tiba mengarahkan tongkat di tangan kanannya ke tanah, menyebabkan cahaya oranye yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Sosok yang tampak ilusi muncul pada saat ini, mengeluarkan suara pecah yang keras sambil mengeluarkan cahaya berwarna oranye itu. Xingsu mendengus, dia mundur dan di dadanya muncul bekas darah. Untungnya, kalung di lehernya mengeluarkan kilatan hitam yang kuat, yang melindunginya dari cedera parah, menjadikannya luka ringan. Pembunuh manusia, Xingsu berteriak dengan marah, mengangkat tongkat di tangannya lagi. Dia menyulap esensi kegelapan yang mengerikan dan lengket dan mengirimkannya ke arah sosok yang sudah terlihat itu. Ini adalah elemental shock, serangan cepat paling efektif untuk penyihir tingkat 8. Para penyihir memang takut terhadap para pembunuh, tetapi jika mereka menangkap lawannya di garis pandang mereka atau membuat jarak di antara mereka, seorang pembunuh hanya akan menjadi sasaran para penyihir. Tentu saja, Xingsu tidak perlu membuat jarak. Saat dia menderita serangan itu, beruang iblis segera berdiri di hadapannya, dan yang lainnya berkumpul di dekatnya, seperti sambaran petir yang siap menembus pembunuh berpakaian putih itu. Pembunuh itu terdiam beberapa saat, sebelum dia segera berbalik, melebarkan sayap spiritualnya dan mengepakkannya dengan kekuatan penuh. Dia mencoba melarikan diri seperti sambaran petir. Tapi apakah Xingsu akan melepaskannya? Nyanyiannya yang rendah dan cepat meledak seperti ledakan, dan tongkat di tangannya menunjuk ke depan. Sebuah tangan oranye muncul dari sana, terulur untuk meraih si pembunuh. Ini adalah Star Demonic Grasp, mantra kontrol terhebat yang digunakan oleh Star Demons. Di mata Star Demon, pembunuh itu sudah mati. Sebagai ras sihir paling kuat di antara para iblis, Star Demon memiliki kesadaran yang sangat baik. Persepsi itulah yang menyelamatkan hidupnya tepat sebelumnya. Ketika dia menyadari keberadaan si pembunuh tepat pada waktunya, bahkan sebagai langkah ke-8, dia masih lemah terhadap para pembunuh. Bagaimanapun, Star Demons adalah ras sihir murni. Sihir yang digunakan oleh Star Demons sangat kuat. Tetapi ketika diserang tanpa peringatan, mereka berada dalam bahaya. Melalui serangan sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa ini adalah pembunuh manusia dari langkah ke-7, tetapi budidayanya pasti agak tinggi, setidaknya di peringkat ke-5 dari langkah ke-7. Jika tidak, dia tidak akan bisa menyelinap. Menghampirinya dan merusak peralatan pertahanannya.
Tapi jadi apa? Star Demonic Grass adalah salah satu mantra bawaan paling kuat yang digunakan oleh Star Demons. Itu tidak hanya sangat cepat untuk diucapkan dan dilepaskan, tapi yang paling penting adalah mantra kontrol langkah ketujuh. Untuk melepaskan diri darinya akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi seorang pembunuh, dan ini adalah waktu yang cukup bagi timnya dan dia untuk mencabik-cabik musuh. Namun, saat niat membunuh yang sangat kuat memenuhi mata pembunuh yang dikendalikan oleh Star Grass, Xingsu sangat terkejut. Niat membunuh yang sangat kuat muncul dari si pembunuh, dan segera, kilatan cahaya keemasan gelap bersinar, seperti badai yang menghancurkan. Bilah berwarna emas gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul seketika, menyebabkan ledakan dahsyat yang menghancurkan kendali Star Demonic Grass. Sementara itu, dari sebuah rumah yang jaraknya 100 meter, cahaya putih langsung menerangi sekeliling. Benda itu menimpa si pembunuh dan mengubah arahnya dengan gaya tarik yang kuat, menariknya ke arah rumah. Dengan teriakan kemarahan ini, sinar oranye dilepaskan dari punggung Xingsu, dan sayap spiritualnya terlepas. Iblis-iblis lain juga mengikuti jejaknya, dan kecuali beruang iblis, yang lain terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke arah cahaya putih itu. Di antara barisan penghilang pemburu iblis, beruang iblis sedang berlari menuju si pembunuh. Memanfaatkan kemampuan terbang mereka, iblis lain mengejar ke arah cahaya putih. Sementara Xingsu tertinggal sedikit dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tim mereka. Tiba-tiba, Xingsu yang sedang mempercepat penerbangannya merasakan perasaan dingin dan teror menimpa dirinya. Dalam pikirannya, dia tidak merasakan adanya musuh atau bahaya apapun, namun nalurinya mengatakan kepadanya bahwa situasi bencana akan segera terjadi. Sebagai langkah ke-8, Xingsu tidak menghabiskan waktu untuk berpikir, dan dengan kilatan cahaya yang pekat di matanya, kilatan oranye yang kuat tersebar dari tubuhnya, meluncurkan serangan ke udara di sekitarnya. Karena merasakan ancaman terhadap nyawanya, Xingsu melancarkan serangan habis-habisan ini, mengingat betapa kuatnya elemental shock dari tingkat ke-8, beruntunglah mereka berada di udara ketika terjadi ledakan dengan diameter lebih dari 100 meter, jika tidak, Mayor Jacques City akan mengalami bencana. Namun, yang mengejutkannya, serangan kekuatan penuh yang dia luncurkan ke segala arah tidak memiliki efek sedikit pun, sebaliknya, rasa bahaya yang datang dari dalam dirinya yang terdalam menjadi semakin kuat. Ada yang tidak beres, musuh tidak ada. Xingsu tiba-tiba menyadari bahwa pertahanannya kurang di satu tempat, yaitu udara. Tepat pada saat itu, pancaran sinar abu-abu berbulu muncul, tanpa memancarkan sedikit pun jejak atau gejolak energi spiritual, namun memberikan perasaan sedih dan indah yang menyentuh. Tanpa satu pun sosok yang muncul hanyalah kondensasi kilau abu-abu dari samsara. Tanggapan Xingsu pada akhirnya terlambat. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah melepaskan seluruh energinya dan mengeluarkan seluruh energi spiritualnya, melebarkan sayap spiritualnya sambil berteriak dengan marah. Dia mengangkat tongkatnya. Namun, serangan kekuatan penuh ke segala arah yang tadi telah menghabiskan sebagian besar energi spiritualnya. Setelah meluncurkan serangan habis-habisan, dia memerlukan waktu untuk memulihkan energi spiritualnya. Namun warna abu-abu yang tajam itu muncul tepat pada saat itu, memanfaatkan kesempatan dengan sempurna. Tepat pada saat itu, semua penghilang pemburu iblis langsung berhenti di jalurnya, tanpa sadar melihat ke atas ke langit. Mereka juga merasakan krisis karena naluri mereka dan melihat ke atas, tepat ketika langit menjadi gelap. Langit berubah menjadi abu-abu, seolah-olah diserang oleh awan gelap, dan niat membunuh yang pekat sepertinya melayang di atas semua itu. Baik sayap spiritualnya, tongkatnya, tengkoraknya atau energi spiritualnya yang dengan cepat terkuras tidak dapat menahan kekuatan yang diambil oleh cahaya abu-abu yang tajam itu. Ekspresi Xingsu dipenuhi rasa tidak percaya, saat tubuhnya membeku di udara. Tepat pada saat ini, sepasang sayap spiritual berwarna hitam pekat terbentang di udara, melekat pada sosok yang anggun. Juga, tepat pada saat ini, sosok emas muncul di langit seperti sambaran petir. Ia mencapai sayap hitam itu, sebelum semburan cahaya terang tiba-tiba muncul dari dadanya. Detik berikutnya, sosok dengan sayap spiritual hitam bahkan tidak memberi para penghilang pemburu iblis itu waktu untuk memahami perkembangannya, menghilang dalam kecemerlangan cahaya keemasan. Xingsu, yang selama ini terlihat tak bernyawa, perlahan-lahan jatuh dari langit, dengan energi spiritual jingga khusus untuk bintang iblis masih menyala. Namun, jiwanya sudah hancur, diambil oleh tungku spiritual samsara. Cahaya keemasan menyala lagi, dan dengan sapuan dari sosok emas itu, mayat iblis Xingsu menghilang. Sosok emas itu menggambar lengkungan anggun di ketinggian rendah, sebelum menuju ke awan yang tinggi di langit.
Semua penghilang pemburu iblis tampak terkejut, tidak dapat membayangkan apa yang terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin Xingsu mati begitu saja? Bukankah kematiannya hanyalah sebuah pemandangan yang tak terbayangkan? Dan yang lebih penting, menurut indera mereka, musuh yang baru muncul tidak sekuat itu, namun mereka berhasil membunuh Xingsu, bintang iblis tingkat 8, bagaimana mungkin dia bisa mati dalam penyergapan seperti itu? Beruang iblis berteriak dengan marah, tunggu apa lagi, daripada mengejar mereka. Selama teriakan ini, kaki kanannya menginjak tanah dengan keras, menghasilkan ledakan yang menusuk telinga yang menghantam sebagian besar bangunan di sekitarnya, mengubahnya menjadi tumpukan puing. Penghilang pemburu iblis lainnya akhirnya bereaksi, dan 8 dari langkah ketujuh bergegas ke langit, mengejar sosok emas yang menyusut di kejauhan. Beruang iblis, karena tidak bisa terbang, hanya bisa berdiri di tempat yang sama, memandang ke langit, yang membuatnya takjub. Dia mengetahui bahwa sosok emas itu memiliki 4 sayap spiritual, dan kecepatan terbangnya sangat cepat hingga jauh melebihi penghilang pemburu iblis. Jangan ikuti, kembali, dia berteriak sambil menghadap ke langit. Namun, berdiri di tengah kota, dengan penghilang pemburu iblis lainnya yang tingginya sudah melebihi 100 meter, dengungan dan suara serta gelombang energi spiritual mereka membatalkan semua suara teriakannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan 8 penghilang pemburu iblis di langit menghilang dari pandangannya. Beruang iblis raksasa tiba-tiba merasakan perasaan yang mirip seperti tersambar petir. Sejak si pembunuh muncul dan menghentikan serangannya, mereka sepertinya telah jatuh ke dalam jebakan yang rumit. Kematian Xingsu mengubah pasukan penghilang pemburu iblis tim bintang mereka menjadi naga tanpa kepala, dan dalam kemarahan dan kepanikan, mereka terjatuh ke dalam perangkap musuh. Namun, hal itu tidak dapat diubah sekarang. Beruang iblis mengandalkan kekuatan kasar, tapi ini tidak berarti dia adalah otak yang berotot. Sebaliknya, sebagai iblis tingkat tinggi, kecerdasannya tidak kalah dengan Xingsu. Setelah pingsan sebentar, dia segera mengangkat tangannya, melemparkan bola emas hitam, yang menembus langit sebelum meledak di udara, membentuk awan hitam ungu yang sangat besar. Ini adalah sinyal darurat dari penghilang pemburu iblis. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu penghilang pemburu iblis lainnya bergegas membantu mereka, berharap rekan satu timnya akan bertahan melawan penyergapan dari pasukan pemburu iblis. Dari kekuatan yang ditunjukkan manusia sebelumnya, itu pastilah pasukan pemburu iblis tingkat raja yang mereka temui. Pihak mereka pada akhirnya terdiri dari 8 langkah ketujuh, dan seharusnya mampu bertahan selama beberapa waktu melawan pasukan pemburu iblis tingkat raja. Sayangnya, beruang iblis salah. Mereka memang bertemu dengan pasukan pemburu iblis tingkat raja, namun ada juga pasukan pemburu iblis tingkat komandan lainnya yang tidak kalah berbahayanya dengan pasukan tingkat raja. Berbaring menunggu di awan adalah kekuatan utama yang sebenarnya, terdiri dari 5 anggota pasukan pemburu iblis tingkat raja ditambah 5 anggota pasukan pemburu iblis tingkat komandan. Sementara para penghilang pemburu iblis sepertinya tidak berminat untuk mempertimbangkan tindakan mereka, awan di langit berubah cerah dan berwarna-warni. Pertempuran hanya berlangsung dalam waktu singkat, dan seiring dengan suara pertempuran yang teredam, pasukan penghilang pemburu iblis tim bintang tanpa kepala dimusnahkan. Meskipun penghilang pemburu iblis ini berada di langkah ketujuh, dicopot dari pemimpin mereka dan anggota paling kuat lainnya, Xingsu dan beruang iblis, bagaimana mereka bisa melawan pasukan elit kelas raja dan komandan elit pasukan pemburu iblis? Ketika mayat terakhir diambil, Long Hao Chen dan Tian Qing saling bertukar pandang, dan semua orang mengepakkan sayap spiritual mereka, dengan cepat mengikuti rute pelarian mereka. Setelah hidup mengasingkan diri selama lebih dari 10 hari, mereka akhirnya mendapatkan kesempatan yang mereka tunggu-tunggu. Sejak kelompok Xingsu memasuki kota Major Jacques, mereka sudah berada di bawah pengawasan mereka. Strategi mereka sangat sederhana, 2 pembunuh mereka seharusnya menyergap Star Demon yang bertindak sebagai pemimpin tim mereka, dan kemudian diselamatkan oleh Long Hao Chen menggunakan tungku suci spiritual Yating. Setelah itu, Long Hao Chen akan memikat musuh ke langit. Namun, dalam rencana awal mereka, Chai Er dan si pembunuh seharusnya melakukan yang terbaik untuk menimbulkan kerusakan pada Star Demon, sehingga dia tidak bisa bergabung dalam pertempuran. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Star Demon akan benar-benar dibunuh oleh belati samsara milik Chai Er.